Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja ke isi materinya. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan pemberdayaan yang paling efektif bagi orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek. Adapun proses-proses manajemen sumber daya manusia yang meliputi 1. Pengembangan rencana sumber daya manusia. 2. Memperoleh tim proyek. Yang ketiga, mengembangkan tim proyek. Yang keempat, mengelola tim proyek. Selanjutnya, tahapan manajemen SDM. Perencanaan SDM mengidentifikasi dan mendokumentasi peranan seseorang dalam proyek, tanggung jawabnya, dan bagaimana relasi pelaporan orang tersebut dengan orang-orang lain dalam proyek. Akuisisi tim proyek, usaha untuk mendapatkan SDM sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan proyek. Membangun tim proyek, meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim proyek baik secara individual maupun secara berkelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Mengelola tim proyek, memantau kinerja tim proyek dengan memberikan masukan atau motivasi, solusi, atau sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Selanjutnya, perencanaan organisasional mencakup identifikasi dan dokumentasi peran proyek, tanggung jawab dan hubungan pelaporan, tanggung jawab masing-masing tim, kapan dibutuhkan, identifikasi apakah dibutuhkan training untuk orang tersebut, rencana remunerasi atau reward, cara menilai kinerja seseorang, kriteria bagaimana menghentikan seseorang. Selanjutnya, keluarnya struktur orga proyek, rencana manajemen staf, metrik tanggung jawab, diteruskan SDM. Berikut gambar tersebut. Tanggung jawab. Responsibility Achievement Matrix RAM merupakan matrik yang memetakan pekerjaan proyek seperti dalam WBS terhadap orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berikut adalah matrik tanggung jawab RAM. R. Responsible Organisasi Unit. P. Performing Organisasi Unit. Berikut adalah RAM yang menunjukkan peran stakeholder. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Staffing Management Plan and Resource Histogram rencana, manajemen pegawai dan histogram sumber daya. Dalam perencanaan manajemen pegawai dan histogram sumber daya harus memenuhi bagian di bawah ini. 1. Staf menggambarkan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Yang kedua, ada histogram sumber daya adalah bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan dalam proyek pada kerangka waktu. Berikut adalah contoh histogram sumber daya. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Akuisisi tim proyek. Ada resource loading mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang ada berkaitan dengan jadwal pekerjaan proyek pada periode tertentu. Resource leveling adalah teknik untuk menyelesaikan masalah konflik kebutuhan sumber daya dengan menunda suatu pekerjaan. Tujuan utama dari resource leveling adalah agar pendistribusian sumber daya lebih merata dan mereduksi overlocation. Lalu ada membangun tim proyek. Tujuan utama dari membangun tim proyek adalah agar tiap orang yang berada dalam tim dapat bekerja sama dengan efektif demi meningkatkan kinerja proyek. Ada training, alat pembantu teknik untuk pengelolaan tim proyek, observasi dan percakapan, penilaian kinerja proyek, manajemen konflik. Lalu ada kunci dalam pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Penting yang berkaitan dengan manajemen proyek adalah teori motivasi, pengaruh dan kekuasaan atau power, keefektifan. Lalu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu aktivitas untuk kepuasan mereka sendiri.
Motivasi intrinsik menyebabkan orang melakukan sesuatu karena imbalan atau menghindari hukuman. Pengaruh dari manajemen proyek. Proyek cenderung akan berhasil apabila manajemen proyek mempengaruhi orang dengan keahlian tantangan kerja. Proyek cenderung gagal apabila manajemen proyek terlalu mengendalikan otoritas, uang, hukuman. MBTI adalah alat untuk menentukan kecenderungan personality seseorang. Keempat dimensi dalam MBTI adalah extrovert, introvert, sensational, intuition, thinking, feeling, judgment, perception. Perencanaan organisasional. Pengorganisasian adalah suatu proses pembentukan kegunaan yang teratur untuk semua sumber daya dalam sistem manajemen. Pada hakikatnya, setiap sumber daya organisasional mewakili suatu investasi di mana sistem manajemen harus mendapat pengembaliannya atau retur. Pengorganisasian yang sesuai dari sumber daya tersebut akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaannya. Harry Foyle telah mengembangkan 14 garis pertemuan umum yang akan digunakan ketika mengorganisasikan sumber daya, menyiapkan dan melaksanakan rancangan operasional secara bijak, mengorganisasi aset kemanusiaan dan bahan sehingga konsisten dengan tujuan sumber daya dan kebutuhan dari persoalan tersebut, menentukan wewenang tunggal, kompeten, energik, dan menuntun struktur manajemen formal, mengkoordinasi semua aktivitas dan usaha-usaha, merumuskan keputusan yang jelas, berbeda dan tepat, menyusun bagi seleksi yang efisien sehingga tiap-tiap departemen dipimpin oleh seorang manajemen yang kompeten, energik, dan setiap karyawan ditempatkan pada tempat mana dia menyumbangkan tenaganya secara maksimal, mendefinisikan tugas-tugas, mendorong inisiatif dan tanggung jawab, memberikan balas jasa yang adil dan sesuai bagi jasa yang diberikan, memfisikkan sanksi terhadap kesalahan dan kekeliruan, mempertahankan disiplin, menjamin bahwa kepentingan individu konsisten dengan kepentingan umum dari organisasi, mengakui adanya satu komandan, mempromosikan koordinasi bahan dan kemanusiaan, melembagakan dan melakukan pengawasan, menghindari adanya pengaturan birokrasi. Tetapi argumen juga dikemukakan bahwa tidak perlu gunakan pembagian tenaga kerja dan spesialis yang ekstrim. Terdapat pula kerugian dari bagian tenaga kerja, yaitu pekerja yang terspesialisasi cenderung menjadi sangat membosankan dan karena itu biasanya menyumbangkan tingkat produksi menurun. Garis pedoman dengan mana tindakan yang bisa diambil oleh seorang manajemen bisa ditaati dan diterima. Menurut Chester Bennett akan memakai bahwa perintah manajer yang diterima dalam jangka panjang jika seluruh formal dari komunikasi digunakan oleh manajer dan dikenal oleh semua anggota organisasi. Setiap anggota organisasi telah menerima saluran komunikasi formal melalui mana dia diterima perintah. Ini komunikasi antara manajer
dan bawahannya bersifat secara langsung. Rantai komando yang lengkap digunakan untuk mengeluarkan perintah. Manajer memiliki keterangan komunikasi yang memadai. Manajer menggunakan lini komunikasi formal hanya untuk urusan organisasional. Semua perintah secara otentik memang berasal dari manajemen.